Wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ya bahas modul C LKSN 2022 Infrastruktur Programmability dan Automation. Ini task terakhir sih ya, yang bagian automation tools. Sebenarnya ini task yang harus dikerjain setelah programmability ya, network programmability. Cuma ketika saya baca, saya analisis, kita butuh containerisnya kelar dulu baru kita bisa bikin ini. Karena kalau ini udah kelar, service-nya udah kelar, baru kita bisa bikin ini. Karena kalau kita ngujinya tanpa service kontainernya ada, kita harus bikin sendiri nanti servernya gitu. Oke, oke kita mulai. Di sini kita bakal bikin Ansible. Mungkin di sini udah kita install kali Ansible. Minv di deploy, kalau nggak salah di bagian setup topologi udah kita install. Oke, sudah. Kemudian akses FW with no password, kita ke FW. Oh ini masih Ubuntu ya, hostname-nya kita ganti nano sudo min s 39 nano etc hostname. Oke, ini kita ganti jadi fw nya gede nggak? Oh gede ya. Fw oke, center system ctl reboot. Oke, nggak mau deh. In progress. Oke, sambil nunggu kita coba baca lagi. Ini kemudian ini akses SSH ya. Kalian bisa lihat nanti, mungkin bakal saya share linknya. Ada hal yang mana dia? Di sini. Ini bisa kita pakai ini kayaknya. Nah, ini langkah-langkah ini kita pakai buat bikin dia accessible ya. Oke, sambil nunggu dia restart, kita baca. Pertama nanti kita bakal install SSH. Oke, kemudian taruh dulu. Oh, ini kita edit Ansible host dulu. Dia ada di mana ya? Oh, tagsnya hostnya nanti di dalam root Ansible. Untuk itu kita harus ngedit file, ada file Ansible config-nya ya. Tapi kita bikin SSH-nya ngakses dulu biar nggak kebingungan nantinya. Kompetitor skills 39. Oke, sudo min s skills 39. Kita pakai temuk ya, takut ntar banyak yang kita butuhkan. Temuk Ctrl B, kita bikin sessionnya tambah 2 nih, lihat. Ctrl BC ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada shortcutnya buat pakai temuk. Ctrl B prefix plus C itu buat create session. Nah, ini saya Ctrl B C. Nah, session saya sekarang ada 3. Oke, Ctrl BW buat ngeliat Windows yang kebuka, sel-selnya. Oke, saya bikin 3, takut nanti butuh. Oke, di sini kita install SSH apt get install open SSH server. Yes. Oke. Masih belum host nih, masih bikin host. Oke, kita edit SSH-nya. Pas permit login yes, password authentication yes. Nano etc SSH SSHD config permit root login lalu min L biar kelihatan nanti, biar ada numbernya, line berapa. Permit root login kita ganti yes. Password authentication to disable to not clear text password change. Oke, ini kita buka. Yes, kemudian kita restart. Sistem CTL restart SSHD. Sistem CTL restart SSHD. Oke,
Sudah, coba kita SSH, kita sudo min s skills 39. Kita buka temuknya dulu ya. Temuk. Oke, Ctrl B C bikin 2 biar kelihatan. Ctrl B W kita nih IPA sorry di sini clear. Ctrl B W. Oke, kita cek IP-nya. Sorry, kita buka topologi. Kita pakai apa ya nih? Ntar topologinya di appendix nih kelihatan nih. FW kayak pakai MGMT berarti nih yang satu. Internal sorry. Deployer ke MGMT doang nih. Kita pakai manajemen berarti. Interface manajemen kan ini satu network yang hijau ini kalau kalian lihat. Oke, kita balik ke soal. Oke. MGMT API berarti 10 10 2. Oke, coba ping 10 10 10 1 sampai sekarang kita coba SSH kompetitor dulu ya, kompetitor add 10 10 10 2. Oke, yes. Yes, skills 39. Oke, ke remote, exit. Coba sekarang kita ke root. Root skills 39. Permission deny. Oh iya, di sini. Nih, set kok salah. Nah, jadi defaultnya mana dia? Root password itu gak di set di Ubuntu 20.04. Nah, untuk itu kita harus bikin password ke yang rootnya. Oke, jadi rootnya harus kita bikin password. Caranya sudo passwd. Oke, nah ini kita kasih password dia, misalkan skills 39 aja ya, skills 39, skills 39. Oke, kita coba lagi. Ctrl C. Skills 39. Oke, masuk ya. Lihat di sini root sudah. Oke, waktu udah bisa. Oke, udah bisa remote root. Sorry. Tapi di sini dia minta dari soal with no password, tanpa password ya. Kalau buat tanpa password kita butuh SSH keygen. Caranya kalian bisa buka ini juga tadi tutorialnya. Nah, kita bikin keygen di sini deployer. Jadi SSH keygen enter aja nih. Nah, sudah. Dia disimpan di sini root ssh idrsa.pub. Oke. Nah, ini yang kita kirim ke FW. Nah, caranya kita bisa pakai nih SSH copy ID. Oke, ini SSH copy ID. SSH copy ID root, karena target saya root ya, yang pengen tanpa password. 10 10 10 2. Oke. Oke, password skills 39. Nah, sudah. Coba sekarang kita login root. Nah, tanpa password ya. Jadi biar kita login tanpa password. Oke, berarti task ini udah selesai sepertinya. Oke, tahap selanjutnya kita bikin struktur ini di Ansible-nya. Oke. Create strukturnya, kita ke root Ansible. Kita pindah biar nggak terlalu sorry. Mana sih? Kok nggak mau ya? Ctrl B W kayak di sini. Clear. Masih di deployer ya. Di deployer kita ke root Ansible cd root list. Oke, kita bikin folder mcdir Ansible. Oke, list
Oke, cd ansible. Oh sorry, ini kita harus hostnya dulu. Kita ngecek bikin file host ya. Ini file host, berarti kita ngecek yang file host dulu. Kita bikin file host dulu. List nano host. Oke. Oh sorry, cd ansible, kita harus masuk ke sini. pwd. Oke, udah di ansible. Nano host. Oke, nah ini kita mau bikin ini. Kita harus bikin hostnya nih. Kalian bisa baca rulebooknya di nah seperti ini. Create assembly inventory, ini namanya assembly inventory. Oke. Di sini saya kasih nama nginx nging. Nah, ini nging. Kemudian alamatnya 10.10.10.2. Target saya ini fw. Kemudian pakai unsimple user karena kita udah bikin yang root tadi tanpa password. Ini kita ganti root. Jadi kita cek ya, Ctrl X, case enter. Saya ulang. Tadi salah, nginx 10.10.10.2 unsimple user root. Oke. Sudah. Nah, tapi kita harus ngedit karena dia defaultnya itu bukan di apa? Bukan di hostnya itu dia tadi di execute nggak ngebaca ke folder ini, dia nggak baca folder ini, maka harus kita edit. Dia ada di sini, nano etc. Kalian bisa ngeliat di tutorial ini, mana ya, di atas kalau nggak salah. Nah, ansible config, etc ansible config, ini dia. Nah, ini kalian buka di bagian inventory. Inventory-nya kalian ganti jadi root karena tadi kita bikinnya di root. Oke. Kemudian sudo user mana? Nah, ini sudo user root. Oke, ini Ctrl X, case enter. Kalau sudah, kita ngeceknya dengan komen mana inventory. Ini dia, ada ansible min m ping all. Coba ansible min m, kita nggak perlu target inventory ya karena kita udah bikin dia tadi yang ini, yang di sini nih udah kita edit. Kalau ini kan, kalau lihat di komen ini dia masih make min ini, inventory-nya yang mana. Kalau kita, karena kita udah bikin, kita nggak perlu variable itu. Oke, ping all. Tunggu. Oke, sukses. Ini sudah sukses, berarti kita udah bisa ngeremote-nya. Oke, nanti kalau gagal dia misalkan kita gini aja. Saya edit hostnya ya. pwd di mana saya? List ini ada no host. Nah, misalkan saya ganti ini jadi kompetitor ya. Titor. Ini kan belum saya bikin ya. Coba kita jalanin. Nah, dia unreachable. Gagal. Nah, kalau pengen lihat verbose, kalian bisa tambah min vv biar kelihatan masalahnya di mana. Lihat di sini ada penjelasan masalahnya di mana. Mungkin tambah v-nya, tambah satu lagi. Verbose-nya lebih panjang. Nah, kompetitor connection path nih permission deny. Oke. Kita coba perbaiki lagi, nano etc nano host. Ini kita ganti jadi root. Oke, sekarang kita tinggal coba. Oke, sukses kan? Nah, kalau ini fungsi ini min v ini buat verbose-nya. Jadi yang informasi-informasi di belakang layar ditampilin dari dia. Ini kalau saya ada 3 kali, berarti yang ditampilin lebih banyak. Jadi kayak ada info-info yang penting. Kalau 3 kali semuanya, pokoknya intinya semuanya ditampilin. Oke. Ini kalau misalkan bedanya 1, kalau 1 nggak terlalu panjang outputnya. Nah, tuh. Config-nya ada di etc, gunakan etc ansible config, ini yang diedit gitu. Ya. Oke. Berarti langkah ini sebenarnya instalasi host udah kelar. Kemudian kita bikin struktur playbooknya dulu. Oke, list
ls min lr kalau nggak salah ya. Bikin tree, list tree itu gimana sih komennya? List tree Linux komennya gimana ya? Struktur tree biar kelihatan nanti. Saya udah lupa. Oh, pakai comment tree ya? Oke, ada comment tree nggak? Tree. Oh, nggak ada ya. Coba kita install apt install tree karena tuh biar buat ngeliatin aja nanti ya. Oke. Oke. Nanti kita pakai tree. Tree. Oke, ada host doang. Jadi biar kelihatan apa? Hierarki foldernya. Sekarang kita ke sini, kita bikin folder dulu. Ada file touch nging.yml. Oke, kemudian macdir roles. Oke, macdir roles. Sorry, cd kita pakai cd lah, cd roles. Macdir nging, cd nging, macdir handler, kemudian tags templates. Oke, kita mundur, kita lihat hasilnya. pwd tree. Oke, kita punya host nging.yml, roles nging, handler, tags, template. Oke, udah. Sekarang kita kerjakan satu-satu dulu. Ini panjang. Kita kerjakan di bagian ini dulu, kita nging. Nanti kita bikin dulu playbooknya. Playbook tuh kayak komen yang bakal kita execute. Nah, untuk itu kita bikin playbooknya dulu. Kemudian nanti baru kita pisah-pisah ke handler dan tagsnya. Oh, tagsnya ini harusnya ada S ya. Oke, perbaiki dulu. rm roles. Sorry, rm roles nginx tags. Ini kita hapus rm min r. Sorry, salah saya. Ini kita ganti macdir. Kita bikin tags ada s-nya. Oke, tree. Oke, udah bener ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita bikin playbooknya, playbook ini ya. Playbooknya, oke. Di ensemble, berarti kita di nging dulu ya. Kita bikin di nging, nano nging ml. Nah, cara bikin playbook kalian bisa nanti baca di sini. Masih dia. Ini juga bisa kalian pakai nanti buat referensi, baca playbooknya, bikin playbook seperti apa. Nah, nanti juga di sini kalian bisa baca. Ini inventory. Ini. Oh, ini anjingnya. Kemarin tadi saya baca di sini. Kalian bisa bikin seperti ini. Oke. Jadi dia pakai tag YAML, bikin aja seperti ini. Oke, ini seperti ini. Yang penting aja kita pakai 3. Kemudian ini spasi host. Host tadi kita referensi ke sini ya. Tar dulu. Oke, cd root ansible cat host. Nah, ini dia. Kita ngambil nginx nging ntar ya, hostnya nging. Oke, Ctrl B W titik 2 nging, kemudian kita bikin tags. Tagsnya berarti ini nama bebas sih. Name misalkan install nging.
Nging, kemudian apt. Oke, sorry, ini di bawah name apt tab. Ini dia. Update cache cache. Sorry, bukan. Sorry, no, sorry. Name nging. Oke. Ketik sama dengan. Oke. Jadi ini buat nginstal, ini sama kayak komen apt get install nging ya. Nah, state-nya ini statusnya. Statusnya itu latest, jadi yang paling terakhir. Oke, kita cek. Ini sepertinya sudah. Oke. Yes, enter. Kita coba. Cara runningnya apt, Ansible playbook. Kita coba di sini. Nging minte. Di sini belum ada ya komennya karena belum kita install. Coba kita remote Ansible playbook. Mana playbook ya? Ansible. Strip playbook. Nging DNML. Ini kita pakai tes ya. Apa sih buat tesnya? Cek. Kita buat ngecek dulu. Jadi sebelum kita jalankan kita cek dulu punya kita running atau enggak scriptnya. Oke, install nging. Oke, nah sekarang coba kita running. Oke, kita running nging YAML. Tunggu. Tadi di tes gak ada masalah, semoga di running gak ada masalah juga. Ini rada lama karena dia memang lagi install ya. Tapi kalau di sini gak ada. Oke, coba kita cek keinstall nggak? Ya keinstall ya. Lihat nih udah ada komen nging. Ini sudo kita cek aja minte nging configuration file is okay, successful. Nah, ini berarti udah keinstall ya. Ini playbooknya aman. Oke. Tapi habis itu kita harus bikin handler. Handler itu ibarat kata kayak task yang dilakukan setelah kita pekerjaan yang dilakukan setelah kita melakukan task gitu. Oke, berarti kita edit dulu nano engine X YAML. Ini kita tambahin task satu lagi. Jadi setelah ini kita harus restart nging. Kalau di sini dia pakai ini start nging ya. Start nging name. Namanya ini bebas sebenarnya. Nama ini tasknya bebas. Start nging. Oke, kemudian service. Ini service. Jadi dia pakai jalanin service, kemudian name engine X nging state started. Oke, coba kita cek. Oke, gak ada masalah. 3 task. Coba kita running. Ini cepet karena dia udah diinstal sih kayaknya. Oke, udah ada masalah ya. Oke, gak ada masalah. Nah, sekarang ini kita bakal mindahin dia ke. Nih, kalau kalian lihat tree, jadi kita pisah-pisah ke
handler dan tags. Oke, karena kita masih ngerjain yang ini tadi. Ini install nging ya. Yang Ansible-nya install nging. Oke, kita pisahin karena nggak tahu di sini dia minta dipisahin antara handler dengan tags. Kalau kalian lihat di sini, nano apa? Nging YAML. Nah, ini tags dengan ini sebenarnya handler, ini digabung. Maka kita pisahin jadi banyak file. Kita cobain dulu ya. Ini belum saya pernah coba, tapi tadi baca komennya seperti ini. Triggernya. Include tags apa gitu. Oke. Kemudian import tags apa seperti ini. Jadi kita pisahin dua. Oke, kita perbaiki. Ini kita pindahin nanti ya. Kita pindahin. Sorry, Ctrl B, C. Kita bikin tags baru. Nah, ini kita cd root Ansible tree. Kita ke handler. Kita pindah ke handler ya. cd roles nging handler. Nah, ini kita bikin misalkan apa namanya, started nano started nging. Oke, nah ini dia. Yes. Oke, kita di list. Oke, ini kita edit lagi. Kita pisahin tuh file nano started nging. Ctrl BW apa sih yang dibikin? Di sini misahinnya dengan cara langsung name ya. Langsung name in start nging service nging started. Oke, Ctrl B W. Sorry. Oke, Ctrl B W ke sini. Oke, ini kita edit. Bentuknya seperti, ntar dulu. Ini saya masih belum terbiasa misah-misahnya. Oke, langsung strip name ya. Strip name started. Kita cek ini dulu. Mana dia tadi? Oke, ini dia name start nging, kemudian service. Oke, name state started. Oke, Ctrl X enter. Sudah. Sekarang kita bikin satu lagi, Ctrl B, C. Ini kita pindah ke cd roots Ansible roles nging tags. Kita pisahin. Oke. Ini kita bikin dulu. Tetap di deploy ya. Ctrl B W. Oke. Ini ke ini started sudah. Oh, YAML-nya belum. Oke, ini harusnya pindah ke YAML yang handler mv started ini ke started dot YAML. Ini harus ada YAML ya. Oke, sudah. Coba Ctrl BW. Sorry kalau lambat ya, karena ini juga saya lagi sambil melihatnya. Jadi kita mecahnya, kemudian kita ke tags. Ctrl BW. Tags. Ini kita kasih nama install aja ya. Nano install nging.yaml.
Gimana sih tadi komennya? Oh, langsung name ya. Hmm, hmm. Langsung name. Nih ya, install Nging. apt name Nging state latest. Oke, sudah. Ctrl X, yes, enter. Kita cek Ctrl BW, baru kita perbaiki yang ini. 3 started Nging, install Nging. Oke, ada tax dan itu. Nah, kita ikutin sekarang yang ini. Built-in-nya, caranya dulu. Pakai import handler, kita pakai notif. Oke, tax. Oke, berarti ini kita perbaiki nano nging.yml. Ini kita hapus. Ini kita hapus taxnya. Coba ya. Name host tax. Ini kita harus ada handler dulu. Kita bikin handlernya dulu. Oke. Ini kita bikin handler. Oke. Sorry. Name started Nging. Oke. Import tax. Dia ada di roles Nging handler, kemudian started nging.yml, nginx. Oke, ini oke, coba kita Ctrl BW, bener gak? Started handler roles Nging handlers started Nging. Oke, sudah aman. Nah, di tax ini kita tambahin name install Nging, import manggilnya gimana tax nih? Tax ini manggilnya kayaknya ini import tax seperti ini kayaknya. Import tax roles Nging tax. Ctrl BW, di mana dia? Install nginx. Double L terus mana dia tadi? Lah,
Mana dia? Oke, install ning.yml. Nah, baru kita panggil yang ini. Kita panggil sesuai namanya, notify notif. Jadi habis intinya setelah, kalau saya nggak salah baca, setelah ini dijalankan, dia bakal jalankan yang ini. Jadi notif tuh kasih tahu, oh ini udah dijalankan, kerjakan handlernya apa. Makanya dipisah. Oke, nah notif. Ini namanya started nging. Started nging. Oke, kita coba enter. Coba kita running. Cek. Semoga benar. Oke, running. Coba kita running. Ada masalah nggak? Tax installing player recap. Oke, dua ya. Kepanggil gak ini? Notif restart service. Coba. Started notify started engine. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sepertinya sudah ya. Sudah. Sekarang kita lanjut ini. Buat ini kita bikin ini jelas load balancernya dulu ya. Oke, Ctrl B, C, kita bikin baru lagi aja. CD, cell baru, root, Ansible, roles, kemudian di templates, nano load balancer.conf. Oke. Di sini kita ini ikutin aja ini upstream backend, upstream backend, buka kurung. Nah, ini jadi dia load balancingnya di sini. Makanya nanti di server 1 server 2 ini yang kontainer yang ini. Kontainer udah saya jalanin belum? List belum ya. Yang Docker image. Nah, ini kita jalanin nanti Proteus web latest. Nah, ini kita jalanin. Oke. Ini udah nge-push ke sana. Nah, ini kita jalanin. Kalau nggak salah kan jalannya kayak gini, Docker. Ctrl B, W. Mana sih? Oh, ke Docker push. W ini. Docker, Nah, ini Dockeran. Name Proteus. Nah, ini saya jalanin tak. Oh, masih Docker prune aja. Docker prune. Kita hapus dulu. Sepertinya masih ada nama Proteus web ini masih kepake. Kalau kita lihat Docker prune ls-la. ls-la. Nah, ini masih ada. Kita prune aja nanti ya. Biar dia hilang. Docker prune, container prune, penghapusnya. Yes. Nah, ini kita jalanin. Oke, kayak sudah. Ini juga harusnya kita jalanin. Docker, Ctrl B, W, masih ada nggak? Saya running. Nggak ada sepertinya. Oke. Kayak ini Docker container pun juga. Entar deh. Yes. Oke. Nah, ntar kita ngeceknya di sini. Oke. Nah, makanya di dua ini ada server. Ini jadi load balancingnya dari dua server ini. Oke, kita benerin. Ini bisa pakai tab ya. Server 172.16.20.10
8081. Yang kedua server 172.16.20.20 8082. Ini jangan salah ya, ini bagian load balancingnya. Kemudian ada server, tagnya seperti ini, tutup. Listen 80, di port 80 dia dengernya. Kemudian server name www.artemis.local. Kemudian location tutup. Proxy base HTTP backend. Jadi diketik intinya, kalau kita baca, jadi ketika dia ngedenger di port 80 di FW nanti ngedenger port 80, kemudian headernya server name HW Artemis lokal, dia bakal jalanin ini, backend ini. Jadi dia bakal milih servernya yang satu atau yang dua. Ini namanya load balancer, makanya namanya load balancer. Oke, ini pastiin bener semua. Cek dulu. Upstream, backend, server oke. Oke. Ini juga oke, listen 80 oke, server name oke, location oke, proxy oke. Ini backend, backendnya lupa titik koma 2. Ini juga nggak ada titik koma 2. Oke, seperti aman. Oke, kita lihat sudah. Coba tree. Oke, klik sini lagi. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Ini configure balancer. Ini kita nggak perlu satu-satu, kita bikin di handler aja ya. Saya butuh handler. Kita ke yang bagian handler. Mana nih? Handler. Ini dia handler. Saya butuh file buat restart nging. Kalian bisa baca di bagian ini, kok nggak salah saya lihatnya. Mana playbooknya? Ini start nging. Nah ini restart, nih handler restart. Kita bikin baru lagi list. Oke, nano restart nging. Oh, kita copy aja ya. Copy started nging YAML to restart biar saya nggak terlalu banyak. Restart nging .yaml cp, saya copy aja les. Oke, nano restart nging YAML. Nah ini ya, kita ganti restart nging, statusnya state restarted. Oke. Oke, handlernya udah ada 2. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Handlernya kita tambahin. Oke, ini. Oke. Name restarted nging import tax roles nging handler restarted nging.yaml. Mana gak? Sorry. Ini namanya restart nging ya. Coba yang ini saya masuk. Oh, restart nging ya.
kita ganti mv restart nging ke restarted, kita perbaiki. Oke, cut restarted nging, restart nging. Oke, Ctrl BW. Ini mana dia yang Ansible pertama? Mana dia? Oh, ini dia. Oke, restarted nging sudah. Oke, ini habis install kan? Nah, sekarang kita bikin ini copy, yang bagian copy nging config ke file ini. Source-nya kita nanti kan punya yang apa namanya? Ctrl BW ini. Yang ini load balancer. File ini kita copy ke dalam, kalau kalian lihat nih, kita copy ke dalam destination-nya ini, nging set available di sini. Oke. Oke, ini kita bikin di role di tax. Sorry. Di tax. Ini dia. List. Oke. Nano copy load file. Load balancer. Bebas namanya ya. Kalian mau apa juga nggak masalah. .yml. Oke. Name copy nging load balancer file. Bebas namanya. Yang penting state-nya copy. Nah, yang penting di bagian sini. Kemudian source. Kita kita berarti nembaknya root Ansible roles. Kita lihat soal dulu. Ansible roles nging, panjang juga ya. Templates load, bisa ya, load balancer .conf. Oke, kita copy ke destination. Oke, kita copy ke etc nging sets available label nging .jfg config. Oh sorry, bukan load balancer nama filenya. .conf. Sudah, Ctrl X, yes, enter. List copy load balancer file YAML. Ctrl B, kita perbaiki ini. Oke, name. Oke, kita ganti copy load balancer file. Oke, import tax. Roles nging tax copy, apa sih namanya, copy load balancer file. Balancer file.conf. Oke, kita udah. Kalau sudah, kita restart ya. Notify restarted nging. Oke, Ctrl X, yes, enter. Kita cek. Ini jangan langsung di anu ya. Oke, import tax.
param. Kita coba import tax. Oh, ini salah. Hmm. Oh, bukan copy load balancer, YAML. Oke, copy load balancer YML. Gak ketemu tadi katanya. Oke, coba kita cek. Oke, sekarang kita coba. Kita running, kita coba cd. Letaknya di mana sih tadi? Unsimbly-nya letaknya di, kita copy ke sini, etc. Kita list aja ya. Di fw kita list aja, list etc nging sets available. Masih cuma default ya. Coba kita running nging yaml. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ada. Oke, langkah selanjutnya kita bikin create symbolic link ya. Oke, create symbolic link. Oke, kita ke bagian tax. Mana tax? Ini ya. Nah, list kita bikin lagi nano create link file. Link file.yml. Oke, sorry. Nano. Oke, ini name create sim link. Ini bebas sih namanya. Oke, kemudian kita bikin file source-nya ini spasi, ini masuk dikit udah, etc. Ini dari target ya, nging sets available load balancer .conf. Ini dia tadi ke destination. Kita langsung tembak targetnya ya. etc. Jadi dia berubah. Singing sets enable default. Oke, stat link. Oke, ini spasi ya, nggak masalah. Oke, udah. Oke, sepertinya sudah. Kita perbaiki yang di bagian taxnya. Oke, nanonging.yaml. Ini restartnya kita pindah ke bawah aja nanti ya. Kita ganti. Oke. Name create symlink import tax roles nging tax, apa namanya saya lupa, list create link oh ya, ini benar, create link file. Create
link file .yml. Oke, sepertinya sudah. Kita cek. Oke, kita cek ke sini ls min la nih biar kelihatannya etc nging sets enabled. Nah, ini masih linknya ke set default ya. Coba kita running YAML-nya. Oke, kita cek. Oke, udah ke load balancer ya. Coba nging minte aman nggak? Proxy base LAN 10 proxy base ada masalah. Proxy pass. Oh, salah saya. Untung ketahuan. Proxy pass. Ini dia. Oke, Ctrl X, yes enter. Kita coba running lagi. Ini dia. Kita running. Oke. Kita cek nging minte. Sintak oke, semuanya sukses. Sampai sini sudah. Sekarang kita coba. Ini udah jalan belum ya? Ctrl BW. Saya ngecek dulu ini ya. IP A lokalnya 172.168.56.153. Oke, 192. Saya mau ngecekin dulu ya. 56.153. Ini yang 8081 kayak. Tunggu saya cek. 8082 ini server 2 ya. 8082. Salah. Ctrl C, Ctrl V. Oke, jalan server 1. Ini Ctrl B. Ini IP-nya 152. Kita bikin 2. Saya mau ngecek. Pastikan ini dulu jalan. Baru kita ngecek 152. Oh, 8081 bukan 82. Oke, ini dua-duanya udah jalan ya. Ini beda apa? Container ID-nya. Ini node oke, sudah. Yuk, sekarang kita uji coba, kita tembak ke yang FW. FW ini kan udah jalan ya. PA, moga sukses ya. Tadi sudah bikin IP-nya dia port 80. Kita pakai yang ini aja dulu cek. Ada internetnya 56.154. Oke. Semoga 154. Bismillah. Masih kenging base. Oke, masih kenging base. Apa belum di restart ya? Coba kita ini. Oke. Bagian handlernya nih kayaknya nggak jalan. Oh, kebanyakan, saya bingung jadinya. Min v2 aja. Import oke. Meta run handler. Run handlernya kayaknya ada masalah. Coba run handler
Ansible. Notifies sleep list nanonging. Oh, dia pakai gini ya. Kok beda dengan ini ya? Notifi. Hmm. Handlernya nih nggak jalan. Kita cek handlernya. Kalau kita restart ini, etc restart nih gimana ya? Restart nih. Sistem CTL restart ini. Oke, kita coba di sini. Iya, ini belum ke restart. Ini berarti di bagian handlernya ada masalah nih masih. Handlernya ini belum ke restart. Notify. Oke, task run handler. Handler Ansible. Ini berarti masih salah di bagian sini. Handler running operation on change. Notify titik 2. Oh, kok apa nih ada running? Oke, coba kita perbaiki seperti ini. Ini started huruf kecil. Ini juga notify. Oke, seperti ini dia. Kita cek. Oke, kita run. Oke, kita coba sampai sini sebelum itu. Oke. Oke, udah kelar sepertinya itu. Udah diperbaiki. Coba kita lihat min v-nya. Biar kelihatan. Sebelum konflik, gathering. Oke. Kita lihat symbolic willing, jalanin nging. Handlernya mana dia handlernya? Oke, ini sudah sepertinya. Oke, sekarang kita uji coba ya sesuai dengan ini. Oh sorry, kita review dulu ini. L3. Kalau kalian lihat, nih file yang saya bikin. Jadi ada host. Ini yang tadi kita bikin yang pertama kali. Kemudian ada kita bikin ini nging YAML. Nanti dia ngambil handlernya. Saya di sini ada restart dan started. Kemudian task saya ada 3 task. Install, copy load balancer dan create link file. Kemudian template ini yang ada di sini kalian bikin. Ini buat load balancer tinggal di copy di bagian ini. Kemudian dibeli link di bagian ini tasknya. Ini handler di
dipanggil ketika ini udah selesai dilaksanakan atau ada perubahan, itu namanya handler. Oke, sudah. Kemudian kita ngecek klien. Klien ini harus bisa ngakses ke ini www Artemis lokal. Oke, kita lihat topologi dulu. Ini yang terakhir, topologi. Nah, kalau kalian lihat di sini eh klien kita nggak kelihatan di sini ya. Mana klien? Klien itu terhubung ke HQ router. Router terhubung ke wah, ini nggak bisa dong, ini harusnya terhubung ke jauh amat HQ. Masa mau lihat jalur manajemen ya? Berarti router harus nyalain ya. Router ntar nyambung ke, coba kita nyalain router dulu. Topologinya ada aneh ini. Oke. Router ke FW lewat MJMT manajemen. Oke lah, kita coba ini. Saya kira lewat sini loh dia. DC ini buat apa? DC domain control. Oh, lewat sini berarti. Oke, ini ke sini. Kita connectnya lewat ini domain control ini. Ini. Yang 10.2. Kita nyalain dulu ntar. Berarti kita ntar nyalainnya ke sini ke 10.2. Kita coba ping 10.2, bisa nggak ya? Tunggu routernya nyala. Oke, jadi kita nanti lewat trafficnya tuh gini. Dari klien ke router ke FW, baru dia sampai sini dari servernya. Jadi intinya klien ini harus bisa sampai ke sini. Nanti lewat jalurnya adalah ini klien terhubung ke ini router. Nah, dari kita pengen nyambung ke FW adalah lewat sini. Nah, ini dia. Berarti target kita nanti kita bikin host di sini. Oke, udah belum ya? Sambil nunggu itu kita benerin klien dulu aja ya. Oke. Kompetitor skills 39. Ini kan salah hostname-nya. Sudo min s skills 39. Oke, nano etc hostname, sorry, host name. Ini klien. Biar gak bingung ntar. Klien. X enter. Restart. Sistem CTL reboot. Sorry, reboot. Oke, FW ini di sini. Nih router udah nyala belum? Routernya belum nyala nih. Ini ada 5 VM nih, lumayan berat juga buat saya. Oke, ini 5 VM nyala bareng, lumayan berat. Ingat ya, nanti ini nyambung ke router. Router nanti lewat ini biar sisa sampai ke FW. Berarti ntar kita harus definisikan ini buat ke FW ya. Berarti ini kita bikin gateway, berarti di client ini kita bikin gateway ke sini berarti setupnya. Berarti di konfigurasi interface-nya juga diganti berarti sini. Oh iya, berarti konfigurasi interface-nya juga diganti. Kompetitor skills 39 sudo min s skills 39. Oke, kita lupa saya cara ganti yang Ubuntu. Ini kita matiin aja ya, udah cukup. Yang Ubuntu, oh ini dia. Bukan ini. Oke. Ubuntu, oke. Netplan ya. Nano, etc, netplan.
Oke. Oke, ini tambah gateway-nya mana? Oh, ini gateway 4. Oke, gateway 4 bisa pakai tab nggak ini? Oh, nggak bisa ya, masih spasi. Gateway 4. Kita lihat soalnya router 192.168. Kalau nggak ada gateway kita nggak bisa ya ke situ. 10.1. Cukup itu sudah. Control X, yes enter, net plan apply. Net plan apply. Oke, oke API. Nah, gateway gimana ya? API show gateway. IP comment show gateway. Saya lupa di Linux. IPR. Oke, 10.100. Oh, default via 10.1. Oke, udah pakai IPR. Sudah bakti. Ini udah kah? Oke, enable show IP interface brief. Udah saya copy running. Oke, kita coba ping 10 192.168.10.1. Ping jangan sampai salah, 192.168.10.1. Oke, sampai kita ping 10.2. IP-nya berapa nih router? Sorry. Router yang kita ke lewat DC. Domain kontrolnya ya, 172. Bentar dulu. 172. Kita ping router dulu ya, 172. Yang ini dulu ya, mana router? Ini 172.16.10.1. 16.10.1 klien. Oke, sampai kita ke FW2. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, oke, di sini juga kita harus perbaiki. Nano, sorry. Gini harus kita pasang gateway etc. Dia bisa etc net apa tadi? Yang Ubuntu itu lupa saya. Filenya ini juga harus kita pasang gateway di FW. Net plan. Yang 172 ini ya. Nah, gateway 4. Kita cek IP. FW ke sini berarti ini 172.16.10.1. Control X, yes enter, net plan apply. Net plan apply. Oke, APR default via. Oke, 10.1. Ini ada, aduh, ini ada NAT juga ya. Kita coba dulu. Ini bingung, bisa nggak ada 2 gateway gini? Oh, udah sampai ya. Oke, udah sampai. Sekarang kita curl. Oke, kita coba curl 172.16.10.2. Oke, sampel web calling udah jalan, tapi kita kan harus lewat ngakses ini kan. Ke www, di soalnya kita harus ngakses ke di mana automation tools. Artemis.local kan.
Nah ini belum kan, kita perbaiki nih di nano etc host. Oke, di sini kita tambahin IP-nya ini kalau saya salah. Appendix. Nah, ini FV yang ini. Sorry. Yang ini. Oke, 172 titik. Kita bikin static DNS ya, 172.16.10.2. Namanya www.artemis.local. Ini kita kasih nama FW aja. Oke, coba ns lookup www.artemis.local. Oke, coba kita ping kayak curl. Oke, sip, selesai. Saya rasa cukup sekian ya buat pembahasan yang ini. Mana sih? Ini semuanya sih sebenarnya ini. Bagian ini, sorry ini. Bikin ini nging YAML nih yang bakal kita running. Nanti handlernya ada dua kalau saya. Kalau kalian ada di sini, saya ada punya dua. Restructed nging dan structured nging. Kemudian di tags ada tiga. Ini copy load balancer file, create link file, dan install nging. Jadi saya bikin tiga. Memang ada merepotkan sih kalau bikin satu termasuk enak sebenarnya. Tapi di soal dia disuruh minta seperti ini. Mungkin biar terbiasa aja ya. Kemudian ini jangan perhatikan juga karena di sini topologinya kita dari appendix aja kelihatan enak ya. Jadi nanti klien itu bakal ngakses ke router ini ke sini, maka itu kalian pasang di klien tag gateway-nya di sini. Kalau kalian ada di sini nano etc netplan nah ini saya tambahin gateway ini, kemudian juga di FV nanti kalian tambahin gateway ya. Ini nah ditambahin gateway di bagian yang kalau saya di ENS33 ya, nanti kalian atur aja di mana letaknya. Karena kalau nggak kalian dua-duanya kalian kasih gateway, logikanya ini bisa sampai ke sini, tapi mau dari sini mau ngirim mau bingung mau ngirim kemana gitu, ya. Oke, ini sudah. Kemudian apa lagi ya? Nggak ada sih, sepertinya sudah. Ntar dicek aja di sini di klien, pakai curl ya. Bisa nggak udah ngakses ke server load balancernya? Nah, seperti ini Artemis lokal. Nah, ini kan ganti-ganti tuh. Tuh, kadang 5, kadang 2, kadang tuh. Oke. Oke, tadi seperti itu. Saya rasa cukup sekian sih buat pembahasan ini network vulnerability. Mohon maaf kalau videonya panjang ya karena ini nggak saya potong per bagian gitu karena saya rasa cukup lah. Kalau memang pengen dapetin semuanya, ini kayaknya harus kelar satu biar tahu alurnya gitu. Oke, mana sih dia? Mungkin yang baru kalau di 2022 itu bagian ini ya. Kalau yang lain masih sama sih, masih paling cuma berubah-ubah dikit dari yang tahun 2021. Oke, terima kasih atas segala mungkin mohon maaf aja ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya selama pembahasan ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.